Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa I Stand Beyond the Heaven. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan King Yuan yang sedang mencari Yehai. Beberapa saat kemudian, di kediaman Yehai, ada seekor anjing yang sedang tidur. Anjing tersebut terbangun karena ada seseorang yang datang. Anjing tersebut langsung berdiri dan menunjukkan sebuah papan yang berisi pesan bahwa Yehai sedang berkultivasi dan seseorang tidak diperbolehkan masuk untuk saat ini. Dan ternyata orang yang datang adalah King Yuan. King Yuan mengepalkan tangannya dan langsung menghajar anjing tersebut. Di dalam kediaman Yehai sedang dilayani oleh para pelayan dan Kyoking. Di saat Yehai sedang bersantai, tiba-tiba ada sebuah getaran. Seseorang menyuruh Yehai untuk keluar. Yehai penasaran siapa yang berani-beraninya membuat masalah di kediamannya. Telur busuk mengatakan jika itu adalah Yekyu, sebab Yehai sudah menduduki posisi pertama sebagai orang hebat di keluarga. Yekyu mungkin kesal karena hal itu dan ingin menentang Yehai. Yehai berdiri dan langsung keluar untuk menemui Yekyu. Yekyu melihat ke arah Yehai dan mengatakan, "Untuk orang sepertimu yang selalu main-main, kamu tidak layak menjadi pemilik titel orang nomor 1 di generasi muda keluarga." Yehai mendekati Yekyu. Yekyu langsung mundur ke belakang. Yekyu mengambil pedang dan mengatakan bahwa hanya Yekyu seorang yang akan menjadi pewaris bermartabat yang sah di keluarga Ye, karena dirinya memiliki darah murni keluarga Ye, dan Yekyu berkultivasi dengan sangat keras. Yekyu menarik pedangnya sambil mengatakan bahwa identitas ibu Yehai masih tidak diketahui. Yekyu menganggap Yehai hanyalah seorang bajingan yang memiliki darah keturunan campuran dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Yehai yang mendengarnya pun emosi. Yehai langsung mengeluarkan kekuatannya. Di sisi lain, King Yuan sedang menonton Yehai dan Yekyu yang sedang bertarung. Yekyu menyuruh Yehai untuk mengeluarkan senjatanya. Yehai mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan tangannya saja sudah cukup untuk melawannya. Tiba-tiba Yekyu menyerang Yehai dengan sangat cepat. Untungnya Yehai langsung menghindarinya. Yehai kaget dengan kecepatan tebasannya Yekyu yang sangat cepat. Yekyu melihat ke arah Yehai. Yekyu langsung mengumpulkan auranya di pedangnya dan bersiap untuk menyerang Yehai lagi. Yekyu langsung menyerang Yehai, dan Yehai mampu menahan semua serangan dari Yekyu. Yehai memusatkan kekuatannya di tangannya, dan Yehai langsung menyerang Yekyu. Tetapi Yekyu mampu menahan serangannya Yehai. Yekyu tidak menyangka bahwa kekuatan Yehai hampir setara dengannya. Yehai mengatakan bahwa Yekyu tidak cukup hebat. Yekyu melapisi pedangnya dengan auranya, dan Yekyu langsung menggunakan teknik pedang yang Yekyu buat dari teknik keluarga Ye peringkat kuning. Yekyu menyuruh Yehai untuk mencoba bertahan dari serangannya. Yehai langsung mengeluarkan kekuatannya dan bersiap untuk menahannya. Di sisi lain, King Yuan sedang melihat pertarungan yang sengit antara mereka berdua. King Yuan tidak menyangka bahwa Yekyu sudah mencapai di tingkat ini. Di saat Yekyu akan menyerang Yehai dengan tekniknya, tiba-tiba Yehui datang dan mengatakan jika pertarungan tanpa izin itu dilarang. Yehui berkata, "Kompetisi keluarga akan segera dimulai. Kalian bisa menyelesaikan di sana nanti." Yekyu menuruti apa yang Yehui katakan, dan Yekyu langsung pergi. Yehai mengatakan jika Yekyu beruntung kali ini. Yehui menyuruh Yehai untuk tidak membuat masalah lagi sebelum kompetisi keluarga dimulai. Yehai pun menurutinya. Di sisi lain, King Yuan kecewa karena Yehai dan Yekyu tidak jadi bertarung. King Yuan berniat akan mencari kesempatan untuk mengetahui kekuatan asli Yehai.
Telur busuk menanyakan apa yang sedang Yehai pikirkan. Yehai menjawab bahwa dirinya harus memenangkan kompetisi keluarga. Yehai yakin jika dirinya bisa mendapatkan 3000 poin. Namun, masalahnya Yehai tidak mempunyai senjata yang bagus. Beberapa saat kemudian, di kota Lin Yuan, di saat Yehai sedang melihat senjata, Yehai menanyakan kepada telur busuk, apakah telur busuk mendapatkan sesuatu. Telur busuk menjawab jika semua barang itu adalah sampah. Yehai melihat segerombolan orang. Yehai pun langsung pergi ke gerombolan tersebut. Dan ternyata seorang wanita yang sedang meminta ampun kepada seorang pemuda. Wanita tersebut meminta kepada Tuan Muda Li untuk membiarkan ayahnya untuk pergi. Yehai merasa bahwa orang itu terlihat tidak asing. Yehai mendengar bahwa ayah wanita tersebut menjual barang palsu ke Tuan Muda Li. Tuan Muda Li mengatakan, "Kau sungguh berani menipuku. Sepertinya kau ingin mati." Ayah wanita tersebut mengatakan jika dirinya tidak mungkin berani untuk menipu Tuan Muda Li. Ayah wanita tersebut memberitahu jika tombak itu dibuat langsung oleh anaknya sendiri. Dan tombak itu adalah yang terbaik dari peringkat kuning. Peringkat kuning, kau masih belum mengakuinya sampai kematian menghampiri dirimu. Kau sungguh hebat dalam menyangkal sampai-sampai aku kena tipu, ucap Tuan Muda Li. Tuan Muda Li mengambil tombaknya dan mengarahkannya ke ayah wanita tersebut. Telur busuk mengatakan jika barang itulah yang mereka cari. Yehai bingung dengan apa yang telur busuk katakan. Telur busuk menjelaskan jika tombak besar itu berada di tingkat kuan. Tombak besarnya hanya pengalihan. Peringkat kuan yang sebenarnya ada di balik tombak besar itu. Tuan Muda Li akan membunuh ayah wanita tersebut. Yehai menyuruh Tuan Muda Li untuk menghentikannya. Dan Tuan Muda Li langsung menghentikannya. Yehai berkata, "Anda baru kena tipu sekali. Sepertinya tidak perlu mengambil hidup seseorang. Kalau begitu, tolong biarkan orang tua ini dan saya akan membeli tombak itu. Tolong katakan harganya." Tuan Muda Li sedang memikirkan berapa harga dari tombak tersebut. Tuan Muda Li mengatakan jika tombak tersebut berharga 500 koin emas. 500 koin emas. Harga biasa dari senjata peringkat kuning saja sekitar 50 koin emas. Ucap pikiran Yehai yang kaget. Yehai pun langsung mengeluarkan koinnya dan memberikannya kepada Tuan Muda Li. Tuan Muda Li mengecek koin tersebut dan langsung pergi. Gadis tersebut mengucapkan terima kasih kepada Yehai. Gadis tersebut bingung bagaimana dirinya membalasnya. Yehai mencabut tombaknya dan pergi sambil mengatakan jika mereka tidak perlu membalasnya. Yehai langsung berlari dengan cepat. Yehai melihat ke arah wanita dan ayah wanita itu berada. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat di malam hari, seorang sedang melakukan perayaan. Dan ternyata, mereka bertigalah yang sedang merayakan keberhasilan mereka. Tuan Muda Li memuji ide ayahnya yang sangat menakjubkan. Ayah tersebut meminta kepada mereka berdua untuk segera beristirahat, karena mereka akan pindah tempat besok. Tiba-tiba Yehai datang dengan mendobrak pintu. Mereka bertiga pun kaget dengan kehadiran Yehai yang secara tiba-tiba. Tuan Muda Li memarahi Yehai yang dengan sembarangan masuk ke rumah orang lain. Tanpa banyak tingkah, Yehai langsung memukul Tuan Muda Li hingga terpental ke tembok. Yehai mendekati ayah anak tersebut dengan ekspresi tersenyum. Ayah anak tersebut ketakutan dan langsung bersujud dan mengatakan, "Tuan Muda, tolong biarkan kami pergi. Kami hanya sedang mencari cara untuk bertahan hidup. Jika bukan karena iblis mengambil rumah kami, saya tidak akan pernah mengajak anakku untuk menipu orang sekitar." Yehai berkata, "Diambil oleh iblis. Kau berbicara hal yang tidak masuk akal. Daerah manusia dijaga sangat ketat. Tidak mungkin iblis bisa mengambilnya. Apakah kau pikir aku bodoh?" Wanita tersebut mengatakan jika apa yang dikatakan ayahnya adalah benar.
wanita tersebut menjelaskan jika mereka berasal dari kota Yanyan, yang mana berlokasi ribuan kilometer. Tapi 3,5 tahun yang lalu, kota Yanyan diduduki oleh iblis serigala. Para pasukan terbunuh dan terluka. Mereka sangat berupaya keras untuk kabur. Kelihatannya itu tidak bohong. Apakah iblis sudah mulai bergerak menginvasi? Ucap pikiran Yehai. Yehai menyuruh wanita tersebut untuk berhenti menjelaskannya. Yehai meminta kembali 500 koin emasnya, dan Yehai akan membiarkan mereka pergi. Ayah wanita tersebut langsung memberikan sebuah cincin penyimpanan yang berisikan 500 koin emas milik Yehai. Yehai pun langsung mengambilnya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, dan orang tersebut bernama Wang Li. Wang Li datang untuk mencari ayah wanita tersebut. Yehai melihat ke arah Wang Li. Yehai tahu jika Wang Li adalah sepupu dari Wang Wu. Wang Li kaget setelah melihat Yehai. Setelah melihat Yehai berada di situ, Wang Li mengira bahwa Yehai bersengkokol dengan mereka. Wang Li langsung kabur sambil mengatakan, "Kamu membunuh sepupuku, melukai tetua keluarga Wang, dan sekarang menipuku. Kau tunggu saja." Yehai hanya terdiam setelah mendengar apa yang baru saja Wang Li katakan. Yehai mengeluarkan koin emasnya dari cincin penyimpanan dan menyuruh mereka untuk berhenti menipu orang lain di masa depan. Yehai mengembalikan cincin penyimpanannya. Yehai langsung pergi sambil menyuruh mereka untuk segera pergi secepatnya. Mereka pun langsung mengemasi barang-barangnya. Di tengah jalan, telur busuk mengatakan jika Yehai mendapatkan masalah lagi dengan keluarga Wang. Yehai biasa saja dengan masalah tersebut. Yehai memilih untuk fokus dalam kultivasi, karena Yehai harus mendapatkan 2000 poin dari kompetisi keluarga. Telur busuk menyuruh Yehai untuk bersemangat. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, kompetisi keluarga telah dimulai. Di arena bertarung keluarga Ye, King Yuan mengatakan kepada Ye Qiu bahwa dirinya akan mengalahkannya hari ini. Ye Qiu mengatakan jika kekuatan King Yuan masih jauh dibandingkan dirinya, dan juga mengatakan jika hanya ada 1 orang yang layak menjadi musuhnya. King Yuan emosi setelah mendengar dirinya direndahkan oleh Ye Qiu. Setelah itu, Yehai datang ke arena bertarung. Yehai mengatakan kepada telur busuk jika dirinya akan mendapatkan 2000 poinnya. Ye Qiu melihat ke arah Yehai dan berpikir, sepertinya pria ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi pada akhirnya, akulah yang harus menang. Di saat ayah Yehai akan mengatakan tentang peraturan kompetisi, tiba-tiba Yemang menyeruput dengan mengatakan jika dalam kompetisi keluarga hari ini, para peserta dilarang untuk membunuh lawan. Dan jika melanggar, maka akan dihukum menurut aturan keluarga yang ada. Ayah Yehai emosi karena Yemang berani-beraninya mencuri kalimatnya. Di saat Yemang mau memulai kompetisinya, Yehai mengatakan jika Yemang sangat mengganggu. Yehai maju ke tengah arena. Yehai berbalik dan mengatakan, mengapa tidak langsung bertarung saja. King Yuan, Ye Qiu, dan para peserta kaget dengan apa yang baru saja Yehai katakan. Ayah Yehai kaget dengan apa yang dilakukan Yehai, sedangkan Yemang tertawa. Yemang menanyakan, "Yehai, kau tahu kau sedang bicara apa? Murid dari keluarga Yeku. Apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi." Yehai menjawab, menarik kata-katanya. "Hal itu tidak ada di dalam kamusku." Ayah Yehai menyuruh Yehai untuk diam. Para peserta yang melihat kesombongan Yehai langsung emosi. Yehai berkata, jika anak muda tidak sombong, apakah mereka masih bisa disebut sebagai anak muda? Ye Qiu, mengajarmu akan sangat membosankan. Kalau kau mau baku hantam denganku, jangan lupa membawa segerombolan orang bersamamu. Ucapan yang bagus. Patriark kita sungguh memiliki anak yang baik. Kalau begitu,
mari kita puaskan hasratnya itu, ucap Yemang. Ayah Yehai terdiam sambil memandang ke arah Yehai. Yehai mengatakan kepada ayahnya jika dirinya mampu menanganinya. Beberapa saat kemudian, para peserta sudah berkumpul untuk menghadapi Yehai. Yehai menghitung jumlah peserta yang akan dihadapinya, dan jumlahnya adalah 10. Yehai mengatakan jika dirinya akan menghabisi mereka semua. Yehai mengeluarkan kekuatannya yang sangat kuat. Yemang kaget dan berpikir, jadi ini adalah teknik misterius yang dia gunakan untuk menghabisi kedua tetua dari keluarga Wang. Yebu mengatakan jika Yehai hanya berlaga kuat saja, Yebu juga bisa melakukannya. Yebu langsung mengeluarkan kekuatannya dan berubah menjadi besar. Yebu mengatakan jika hanya dirinya saja sudah cukup untuk menghadapi Yehai. Yebu langsung menyerang Yehai dengan cepat. Apa kalian pikir aku sedang menggertak kalian? Ucap Yehai. Yebu kaget dan ternyata Yehai mengeluarkan kekuatannya yang begitu besar. Ayah Yehai berdiri dan ketawa kesenangan ketika melihat kekuatan Yehai yang begitu besar. Yemang tidak menyangka bahwa teknik misterius tersebut sangatlah kuat. Yemang berpikir jika dirinya harus mendapatkan teknik misterius tersebut. Para penonton mengira bahwa Yehai hanya membual saja, karena para penonton melihat tidak ada satupun peserta yang tumbang. Dan tiba-tiba Yebu terpental hingga Yebu pingsan. Yehai tersenyum sambil melihat ke arah Yebu. Yekyu mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Yehai. Yekyu mengakui kekuatan Yehai yang sangat kuat. Yekyu mengatakan jika Yehai berhak menjadi rival abadinya. Yekyu menyuruh King Yuan untuk menyingkir dari arena, karena pertarungan ini bukanlah pertarungan yang bisa King Yuan tangani. King Yuan terdiam sejenak, dan pada akhirnya King Yuan pun langsung meninggalkan arena. Pertama Yekyu, dan sekarang ada si Yehai. Apakah orang berbakat muncul segampang itu di dunia ini? Ucap pikiran King Yuan. Di arena pertarungan, Yekyu dan Yehai sedang mengeluarkan kekuatannya. Yekyu mengeluarkan teknik pedangnya. Yekyu mengatakan jika teknik pedangnya itu adalah hasil dari kultivasi spiritual energinya selama kurun 10 tahun lamanya. Yekyu bersiap untuk menyerang Yehai. Dan seketika Yekyu langsung menghilang dari pandangan Yehai. Yehai kaget dengan Yekyu yang tiba-tiba menghilang. Seketika ada tebasan pedang yang mengarah ke arah Yehai. Dan Yehai pun masih bisa menghindarinya. Tiba-tiba Yekyu sudah ada di belakang Yehai. Yekyu menebaskan pedangnya ke arah Yehai dengan sangat kuat. Yehai menahan serangan Yekyu dengan tangan kosong. Dan Yehai langsung menggunakan teknik pedang pelahap. Dan seketika, serangan Yekyu sepenuhnya sudah menghilang. Yekyu memuji teknik Yehai yang bagus. Yekyu tahu jika teknik yang Yehai gunakan adalah teknik yang bisa menyerap pedang Ki. Yekyu langsung menyerang Yehai lagi. Tapi kali ini Yekyu tidak menggunakan Ki untuk melawan Yehai. Yekyu langsung menebas Yehai. Yehai dengan cepat menghindarinya. Tapi muka Yehai masih saja bisa tergores. Yekyu menendang Yehai dengan sangat keras, hingga Yehai termental jauh. Yehai masih bisa bertahan dari tendangan Yekyu. Yekyu yang melihat Yehai yang sedang kewalahan. Yekyu akan mengakhirinya di sini. Yehai tersenyum dan mengatakan untuk jangan senang terlebih dahulu. Yehai mengeluarkan tombaknya dari cincin penyimpanan dan langsung menyerang ke arah Yekyu. Yekyu kaget dengan serangan Yehai yang begitu tiba-tiba. Yekyu menangkis serangan Yehai dengan pedangnya. Yekyu langsung melompat mundur dan melihat bahwa pedangnya sedikit rusak setelah menangkis serangan Yehai. Yekyu melihat ke arah senjatanya Yehai. Yekyu tidak menyangka bahwa senjata milik Yehai merupakan senjata di tingkat Quan. Para tetua kaget setelah melihat senjata milik Yehai. Ayah Yehai juga kaget dan bingung. Bagaimana bisa Yehai mendapatkan senjata itu?
Selama bertahun-tahun dirinya hanya bisa memiliki satu senjata tingkat Guan, dan itu pun tingkat rendah. Yehai meminta kepada Yekyu untuk melanjutkan pertarungannya. Yekyu langsung menyerang Yehai. Yehai menahan serangan Yekyu, dan Yehai langsung menggunakan teknik The God of Lightning. Di saat Yehai menggunakan teknik tersebut, Yekyu langsung terpental. Yekyu berpikir apakah dirinya akan kalah kali ini. Yehai memusatkan kekuatannya di tombaknya dan langsung menyerang Yekyu dengan sangat cepat. Dan seketika Yekyu langsung terjatuh. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.